Hello, in this video, Miss Melissa will explain about our material in civic subject. So enjoy the video. Okay class, so in this video, Miss Melissa will explain about the history of the formulation of the Pancasila atau sejarah perumusan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. So, as we know that Pancasila has 5 silas. Kemudian masing-masing sila juga memiliki lambang yang berbeda-beda. Nah, karena Pancasila adalah lambang negara atau dasar negara bagi bangsa Indonesia, so apa sih pentingnya dasar negara bagi suatu bangsa? The importance of a state foundation. Yang pertama, without a state foundation, the country does not have guidelines in the administration of state life. Jadi, kalau tidak ada dasar negara pada suatu negara, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam kehidupan bernegara. Lalu sebagai hasilnya, negara tersebut tidak memiliki tujuan dan juga arah sehingga memicu kekacauan pada negara tersebut. Selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila itu diawali ketika pada masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang masih menduduki wilayah Indonesia selama 3,5 tahun. Kemudian Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Pada saat itu sekutu yang mengalahkan Jepang terdiri dari 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan juga Belanda. The next, much of the territory that had been occupied by the Japanese end up in the hands of aliens. Jadi pada saat itu beberapa wilayah atau teritori di Indonesia akhirnya jatuh di tangan sekutu. Akhirnya Jepang berjanji atau menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mendapatkan dukungan untuk melawan sekutu dari bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan bahwa Jepang benar-benar ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu badan yang disebut dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Investigating Committee for Preparatory Work for Independence. Kemudian dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan 62 anggota dari bangsa Indonesia dan 7 anggota dari bangsa Jepang. Tetapi untuk hak suara, 7 orang dari anggota Jepang ini tidak memiliki hak suara. Lalu, kepala dari atau ketua dari BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat atau Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, dan sebagai wakil ketuanya ditunjuk 2 orang. Yang pertama Suroso dari bangsa Indonesia, yang kedua yaitu Ichibangase dari negara Jepang. The next is the picture of the condition when the BPUPKI session was held. Jadi ini keadaan ketika sidang BPUPKI itu berlangsung seperti ini ya. Oke, next. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia atau BPUPKI was an organization set up in March 1945 by the Japanese military authority in Java during the Japanese occupation of Indonesia as the initial stage of establishment of independence for the area under the control of Japanese 16th Army. Jadi seperti yang Miss jelaskan sebelumnya bahwa Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini bentukan Jepang, dan organisasi ini juga dimaksudkan untuk pembuktian bahwa kemerdekaan Indonesia itu sedang dipersiapkan. Tujuannya dari BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menginvestigasi atau menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kemudian pemerintahan yang berhubungan dengan urusan pembangunan atau kemerdekaan bangsa Indonesia. Next, sidang BPUPKI itu terjadi 2 kali. Yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, and then the second one itu pada tanggal 10 dan 17 Juli 1945. The first we are going to discuss for the first plenary meeting atau sidang yang pertama. Untuk sidang yang pertama,
was held in Chuo Sangi In Building at the Pejambon 6, Jakarta. Jadi sidang ini pertama kali diadakan di bangunan atau gedung Chuo Sangi In pada saat itu, yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Kemudian sebenarnya sidang ini sudah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, tetapi perumusan ataupun pembahasannya baru dimulai pada hari berikutnya. The session consisted mostly of the speeches by members and discussion about the ideology of the independent state. Nah, apa sih yang dibahas pada sidang BPUPKI pertama? Pada sidang BPUPKI pertama, sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara. Lalu setelah itu ada 3 orang tokoh yang mengajukan atau mengusulkan rumusan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama Mr. Muhammad Yamin, lalu Supomo dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, nationality, humanity, Godhead, populis, and the last one is the welfare of the people. Oke, selanjutnya usulan yang kedua yaitu datang dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan yang pertama yaitu persatuan atau unity, kekeluargaan atau kinship. Yang ketiga keseimbangan atau cycle and mental balance. Yang keempat yaitu musyawarah atau discussion. Yang terakhir keadilan sosial atau people's justice. Yang terakhir rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, Indonesian nationalism and nationality, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, internationalism and humanity, mufakat atau demokrasi, konsensus and democracy, kemudian kesejahteraan sosial atau social welfare, yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan atau a cultural divinity. Oke, so that's all about the video pada chapter ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas pada materi atau video selanjutnya. Oke, thank you everyone.